Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Judul renungan kali ini Api yang Berkobar, ditulis oleh Ellison Kieda. Sahabat ODB, ketika 2 petugas pemadam kebakaran yang kelelahan dan berlumuran jelaga mampir di sebuah restoran untuk sarapan, seorang pramusaji mengenali mereka dari siaran berita yang baru saja ditontonnya dan menyadari bahwa keduanya baru saja bertugas semalaman memadamkan api yang membakar sebuah gudang. Untuk menunjukkan penghargaannya kepada mereka, pramusaji itu menulis pada kertas tanda terima, "Sarapannya sudah saya bayar. Terima kasih untuk pelayanan Anda berdua yang dengan gagah berani masuk ke tempat-tempat yang dijauhi orang. Api yang berkobar tak menciutkan keberanian Anda berdua, dan itu sungguh patut diteladani." Dalam Perjanjian Lama, kita melihat teladan keberanian dalam tindakan 3 pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Alih-alih mematuhi perintah menyembah patung Raja Babel, ketiganya dengan berani menunjukkan kecintaannya kepada Allah lewat penolakan mereka. Meskipun hukumannya adalah dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak gentar sedikit pun.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Allah benar-benar menyelamatkan mereka, bahkan berjalan bersama mereka dalam perapian. Di tengah kobaran api pencobaan dan pergumulan yang kita hadapi hari ini, kiranya kita juga memiliki keyakinan bahwa Allah menyertai kita. Dia memang sanggup. Sahabat ODB, pernahkah Anda merasakan kehadiran Allah di suatu masa yang sulit? Dan apa yang memberi Anda keyakinan untuk terus melangkah menghadapi tantangan yang ada? Allah Maha Kuasa, terima kasih untuk penyertaan-Mu di tengah kobaran api kesulitan, dan untuk kehadiran-Mu yang menghiburku. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity